Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Berjumpa lagi dengan saya Rizal. Untuk kali ini kita akan belajar lanjutan seni rupa dari materi yang pertama. Sekarang kita akan belajar lanjutan materi yang kedua, yaitu mengenai bahan, media, alat, dan teknik melukis. Tapi sebelum kita belajar, mari kita evaluasi dari hasil belajar kita minggu lalu. Yang perlu kalian evaluasi dari pembelajaran kita minggu lalu adalah bagaimana cara menyimpulkan. Kalian rata-rata bukan menyimpulkan dari apa yang telah kita pelajari, lalu kalian pahami. Maksudnya menyimpulkan itu adalah apa-apa yang kalian telah pelajari dan kalian pahami, silahkan ceritakan kembali ke saya dengan bahasa kalian sendiri, bukan merangkum ya. Apalagi copy paste dari internet, dari buku dan lain-lainnya. Yang perlu kalian garis bawahi, jika kalian disuruh menyimpulkan, adalah pahami apa yang telah dipelajari, lalu ceritakan kembali dengan bahasa tulisanmu kepada saya apa yang kalian pahami, bukan merangkum atau copy paste. Oke, kali ini mari kita sama-sama simak pembelajaran berikutnya. Yang pertama adalah bahan, lalu kemudian kita akan mempelajari media, alat, dan tekniknya. Yang harus kalian ketahui adalah bahan, alat, media itu sangat tergantung dari teknik lukis apa yang akan kita pelajari atau teknik lukis apa yang akan kita gunakan ya. Semuanya itu berkorelasi atau berkaitan ya. Jika kita salah menentukan bahan atau alat, maka hasilnya tidak akan maksimal. Itu poinnya ya. Kita ke bahan dulu. Bahan yang pertama adalah pastel dan krayon. Nah, ini dia. Pastel dan krayon itu seringkali sulit dibedakan dari bentuknya. Secara kasat mata, kalau hanya sekedar dilihat, sulit dibedakan karena bentuknya hampir sama ya, mirip sekali. Nah, mari kita sama-sama bedakan dari bahannya dan dari teksturnya atau sifatnya ya. Yang pertama ada crayon oil pastel. Yang seperti apa itu? Crayon oil pastel terbuat dari pasta minyak yang dicampur dengan pewarna. Crayon jenis ini memiliki sifat lembut, mudah bercampur, atau sangat baik pada proses gradasi atau mixing ya. Akan tetapi sangat mudah habis dan meninggalkan remahan atau kotoran. Jadi crayon oil pastel ini sifatnya sangat lembut atau lunak. Jika digoreskan biasanya langsung tebal. Akan tetapi dia mudah meninggalkan remahan. Cuma bagusnya dia mudah digradasi. Ketika kita goreskan satu atau dua goresan warna biru misalnya, lalu kemudian kita goreskan lagi warna lainnya, nah, warnanya akan bercampur dan menjadi warna lain atau menjadi gradasi. Selanjutnya ada crayon jenis wax. Crayon jenis wax ini terbuat dari lilin. Lilin yang dicampur dengan serbuk warna. Crayon jenis ini memiliki sifat keras, tidak mudah habis, tidak banyak meninggalkan kotoran, akan tetapi kurang baik untuk proses mixing dan gradasi. Jadi crayon jenis wax atau lilin ini, dia adalah crayon yang agak sulit untuk membuat pelakat atau tebal karena sifatnya yang keras dan juga sangat sulit untuk degradasi.
Maka krayon itu tadi sebaiknya digunakan kedua-duanya. Jika menggambar, kita membutuhkan krayon kedua-duanya, krayon oil pastel atau krayon wax, karena semua masing-masing mempunyai fungsinya sendiri, ya, mempunyai kelebihannya sendiri dan kekurangannya sendiri. Berikutnya adalah pastel atau oil pastel. Kenapa disebut oil pastel? Karena ada bahan minyak di situ. Sebetulnya bahannya adalah terdiri dari campuran lilin dan minyak. Nah, pastel itu sendiri sering dihubungkan dengan warna-warna yang lembut atau soft. Jadi bedanya dengan krayon, krayon itu warnanya lebih mengkilap atau menyala, sedangkan pastel itu warnanya lebih soft atau lembut. Maka krayon yang berjenis oil pastel dan krayon berjenis wax dan juga pastel atau oil pastel, ketiga-tiganya memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing, disesuaikan dengan objek gambar yang akan kita buat, ya. Lalu medianya apa? Media yang digunakan jika kita menggambar atau melukis dengan krayon atau pastel, medianya biasanya berupa kertas, ya. Kemudian cat. Untuk melukis, cat ini terbagi menjadi 3. Ada cat air, ada cat minyak, ada cat akrilik. Nah, seperti apa sajakah sifatnya, teksturnya, dan kelebihan dan kekurangannya? Mari kita bahas satu-satu. Cat air atau cat yang berbasis air, jenisnya ada 2, yaitu watercolor yang bersifat transparan dan poster color yang bersifat plakat. Bahan utama cat air berupa pigmen halus atau serbuk warna yang dicampur dengan gam arabik sebagai bahan baku, serta gliserin atau madu untuk menambah kekentalan dan daya rekat pigmen warna ke permukaan bidang gambar. Jadi cat air itu sendiri terbagi menjadi 2. Ada yang sifatnya transparan, ada yang sifatnya kental atau tebal. Yang sifatnya transparan disebutnya watercolor, dan ada lagi poster color yang bersifat tebal, biasanya untuk lukisan dengan teknik plakat. Sedangkan watercolor biasanya untuk lukisan dengan teknik akuarel. Berikutnya cat minyak. Cat minyak ini sendiri terbuat dari partikel-partikel pigmen warna yang disuspensi dengan media minyak. Berbeda dengan cat akrilik yang mudah mengering, cat minyak membutuhkan waktu untuk pengeringannya. Cat minyak ini memberikan efek cerah serta memberikan tekstur yang sangat bagus. Kelemahan cat minyak ini pada baunya yang sangat menyengat. Media lukisnya adalah kanvas. Cat minyak ini karena sifatnya yang tebal dan kental, biasanya digunakan untuk media lukis kanvas dengan teknik plakat. Berikutnya cat akrilik. Cat akrilik ini sendiri terbuat dari plastik berbasis polietilen yang akan mengeras ketika kering. Berbagai macam pigmen kemudian ditambahkan ke dalam emulsi polimer akrilik untuk mendapatkan berbagai warna cat yang berbeda. Singkatnya, cat akrilik sebenarnya adalah cat plastik yang tersedia dalam bentuk pasta dan dikemas dalam semacam tab. Berbagai aditip umum ditambahkan ke cat akrilik sehingga diperoleh berbagai jenis cat dengan sifat yang berbeda. Sebagian aditip membuat cat lebih tebal, tipis, atau kering lebih lambat. Hal ini sangat berguna karena cat akrilik cenderung memang kering dengan cepat. Setelah kering, cat akrilik sulit dihapus kecuali dengan menggunakan larutan alkohol. Aditip tertentu mengubah cara cat terlihat. Cat akrilik bisa dicampur dengan air hingga maksimum 30%.
agar tidak mengurangi kualitasnya. Mencampur dengan air akan membuat cat akrilik nampak lebih lembut dan transparan. Karena sifatnya yang mengering dengan cepat, pastikan mengaplikasikan cat akrilik secepat mungkin. Setelah kering, cat akan susah dihapus atau dimodifikasi. Nah, itu tadi beberapa bahan yang umum yang biasa digunakan untuk melukis. Yang pertama ada krayon, pastel, dan cat. Berikutnya ada alat. Melukis tidak terlepas dari alat yang akan kita gunakan ya. Alat yang umum yang pertama yang mungkin sifatnya wajib ada adalah kuas. Kuas merupakan alat yang digunakan untuk menguas atau cat ke media lukis. Jenis dan bentuk kuas beragam, dari bentuk, ukuran, serta harga yang sangat bervariasi. Pemilihan kuas tergantung dari goresan yang bagaimana yang akan kita inginkan. Jenis kuas yang pipih dan berujung lurus datar dipakai untuk bahan cat minyak. Sedangkan kuas dengan bulu berbentuk bulat dan berujung runcing dipakai untuk bahan cat air. Berikutnya ada pisau palet. Apa sih pisau palet? Kok ada pisau-pisau segala? Melukis kok pakai pisau? Nah, mari kita simak sama-sama. Pisau palet terbuat dari aluminium tipis. Fungsinya adalah untuk mencampur cat seperti layaknya kuas, juga untuk membuat efek-efek goresan pada media lukis. Bentuknya dan ukurannya tersedia berbagai jenis, ada yang runcing, lebar, dan bulat. Nah, jadi palet itu mempunyai fungsi yang sama dengan kuas. Selain untuk membubuhkan cat ke media lukis, juga bisa untuk membuat goresan-goresan yang dibutuhkan untuk membuat objek lukis. Juga bisa untuk mengaduk cat atau mencampur cat. Oke. Berikutnya ada palet. Palet ini sejenis wadah. Seperti apa sih palet itu? Mari kita lihat sama-sama. Palet adalah media yang digunakan untuk tempat mencampur cat atau tempat menyimpan cat. Ada berbagai macam ukuran palet. Ada yang besar, ada yang kecil. Juga ada yang melengkung, ada juga yang lurus. Sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Jika palet yang melengkung biasanya digunakan untuk cat air. Karena cat air itu cenderung encer, maka dibutuhkan palet yang melengkung untuk menampung cat tersebut. Ada juga palet yang lurus. Palet yang lurus itu biasanya digunakan untuk cat-cat yang bersifat kental dan tebal ya. Jadi untuk mencampurnya cukup menggunakan atau untuk menyimpannya, menaruh catnya tersebut cukup dengan menggunakan media palet yang datar. Oke, berikutnya adalah media lukis. Media lukis itu adalah tempat di mana kita akan melukiskan objek-objek lukis yang akan kita buat. Yang pertama, media yang umum yang sering kita jumpai di lukisan adalah media kanvas. Media kanvas ini terbuat dari kain katun atau kain linen atau bahan linen ya. Jadi sejenis kain kanvas itu ya, yang ditaruh di frame segi 4. Oke, berikutnya adalah teknik melukis. Teknik melukis ini bermacam-macam tekniknya ya, nanti ada hubungannya dengan bahan, dengan media juga yang akan kita gunakan. Alat-alat yang kita gunakan juga berhubungan. Mari kita sama-sama simak. Yang pertama adalah teknik akuarel. Bahan yang dipakai dalam teknik ini adalah cat air berbentuk pasta yang dicampur dengan air. Teknik akuarel adalah melukis dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya transparan. Media untuk bahan cat air adalah kertas. Nah, jadi jelas. Teknik akuarel ini adalah menggunakan cat air karena sapuan-sapuan lukisannya adalah tipis ya, transparan.
dan medianya juga kertas, dan tentunya kertas yang tebal. Kalau kertas yang tipis, khawatir sobek. Yang berikutnya adalah lukisan dengan teknik mozaik. Teknik mozaik adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada media lukisan sehingga membentuk objek tertentu. Bahan yang bisa digunakan untuk teknik ini antara lain pecahan keramik, porselen, potongan kertas, atau bisa juga batu yang berwarna-warni. Mozaik yang memakai potongan-potongan kayu sebagai bahan lukisannya disebut intarsia. Berikutnya adalah lukisan kaca. Teknik lukisan kaca menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya sehingga membentuk lukisan. Lukisan kaca pertama kali dikembangkan pada zaman Gotik di Eropa sebagai bagian dari arsitektur. Lukisan kaca ini mencapai kegemilangan pada zaman Renaissance sebagai hiasan pada pintu dan jendela bangunan-bangunan besar seperti istana dan tempat peribadatan. Di Indonesia, teknik lukisan kaca pada awalnya berkembang sebagai seni industri rumah tangga di Cirebon, Jawa Barat, sebagai warisan dari teknik yang dicontohkan oleh seniman Belanda. Berikutnya adalah lukisan batik. Lukisan batik itu sendiri tekniknya hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam. Kain yang ditutupi lilin inilah membentuk titik, garis, bidang ataupun ruangan sebelum jadi sebuah gambar, dan hasil akhirnya dicelupkan ke larutan pewarna. Nah, itulah tadi beberapa materi pelajaran telah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada tadi bahan melukis, yang kedua ada alat untuk melukis, kemudian yang ketiga ada media untuk melukis, dan yang keempat ada teknik untuk melukis. Keempat-empatnya ini semuanya mempunyai hubungan yang erat, ya, bergantung kepada teknik melukis apa yang akan kita gunakan, nanti bahan, media, dan alatnya juga mengikuti, ya, supaya hasilnya sesuai, bagus, dan memuaskan. Nah, mudah-mudahan kalian semua paham, ya. Nanti setelah saya tutup pelajaran kali ini, di akhir akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab dan kalian kirimkan ke Telegram saya. Sebelum saya akhiri pelajaran kita kali ini, mari kita sama-sama berdoa dulu. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, umur yang panjang dan barokah, dan rezeki yang berlimpah. Kita juga berdoa agar masa pandemi ini cepat berlalu, jadi kita bisa belajar tatap muka, karena saya juga sudah kangen dengan kalian. Ingin sama-sama belajar dengan kalian, berinteraksi di depan kelas dan di ruang praktik. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan dengan pelajaran yang lainnya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.